Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah dirinya yang ada marah kepadamu ya dan menyimpan dendam. Waduh, menyimpan dendam kayak bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, percintaan dan games-games lainnya bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, ya, maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita langsung saja untuk Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus. Taurus, di sini saya disclaimer, saya bukan menebar kebencian untukmu, tetapi di sini kita lebih waspada dan introspeksi. Jadi belum tentu apa yang kita benarkan menurut orang benar, tetapi ingat tidak bisa juga kita berusaha ataupun bukan berusaha sih, ya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tapi bukan tanggung jawab kita untuk bisa membahagiakan orang lain. Tetapi ya mungkin kalau seandainya di sini kamu merasa bahwa oke, yang saya lakukan ini ternyata tidak benar, ya introspeksi ya. Kenapa mereka tidak suka sama kamu atau marah ya? Ini ada beberapa yang mungkin dendam ataupun apapun, nanti kita lihat dendamnya modelnya kayak gimana ya, sesuai tema kita saja ya. Oke, di sini dia menurut mereka kamu itu keras kepala ya, dimana ada strike ya. Dia merasa bahwa Taurus ini kok dikasih tahu nggak mau dengar gitu ya, dia marah. Ada beberapa yang mungkin tersinggung juga karena kamu itu kalau dinasihatin malah ini dia nasihatin nggak mau dengar, malah kalau tegur malah dia marah ya. Ya mungkin ke depan kamu harus bisa lebih lebih introspeksi diri, terus juga mungkin bisa lebih mengutarakan apa yang kamu mau, jangan langsung ngegas juga ya. Kalau mereka maksudnya baik ya terima, kalau tidak diklarifikasikan gitu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang diskomunikasi. Ya dia merasa tersinggung karena ketus-ketus, kamu ketus-ketus gitu ya, langsung to the point dan sikap diam cuek kamu. Oke, berikutnya di sini ya ada Five of Cups. Ada yang marah karena kamu meninggalkannya. Dia masih berharap pada kamu, sayang-sayangnya terhadap kamu, langsung putus pada saat sayang-sayangnya. Gimana sih? Ya, dia merasa bahwa kamu tidak setia ataupun mungkin kamu mempermainkan dirinya. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik, bisa dari Taurus yang merasakan ini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ini di energimu atau di energinya. Yang mana kamu juga marah, ada beberapa juga Taurus yang saya merasakan di sini marah karena merasa tidak diinginkan, marah karena diabaikan ya. Ada beberapa juga. Jadi kamu bisa menyesuaikan ini di energimu atau di energinya ya. Oke, berikutnya di sini ada Ice of Sword. Wah, di sini ada yang merasa bahwa kamu pesaingnya ya, kamu menyaingi dia, jadi dia marah, seolah-olah kamu tuh menghambat dia ataupun menggagalkan apa yang diinginkan gitu. Kompetitor tidak sehat, terus kalau prestasi mungkin ada ambisi dia juga, tetapi kamu yang lolos gitu ya. Dia merasa kamu itu kompetitor dia, jadi ada beberapa yang merasa Taurus nih datang ya bikin pusing saya aja.
ataupun mungkin dia cemburu sama kamu atas prestasimu. Dia merasa bahwa kamu tidak terkalahkan ya. Contohnya kalau kamu di sekolah, kamu disayang guru, terus mungkin kamu lebih cantik dari dia, lebih banyak yang disukai, populer ya, atau mungkin kalau dibilang kamu ketua OSIS atau masuk OSIS ya. Pokoknya intinya lebih dari dirinya, ini ada yang nggak suka. Kalau dalam kantor kompetisinya mungkin ya jabatan, terus mungkin kamu lebih disenangi sahabat-sahabat, banyak teman, terus kamu disukai pimpinan ya. Pokoknya dia merasa bahwa kamu tuh kok lebih dari dia gitu, kok lebih populer dari dia, kok lebih mendapatkan sanjungan dari dia. Nah, ini ada beberapa yang tidak suka ya, kamu diperhatikan lebih dari orang lain, dan prestasimu juga seakan-akan dia itu yang kedua, karena memang dia iri gitu kan. Jadi seharusnya contohnya jabatan itu untuk dia, tetapi ternyata diberikan kepada kamu, itu dia iri ya. Ya sudah, biarin aja kalau dia iri, kan kita nggak terlalu, selama kita nggak pusing, nggak merugikan orang lain, ya biarkan aja dengan pikiran negatif dia sendiri. Kita selalu berikan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain ya, dimana ya fokus aja pada pencapaianmu. Kalau dia iri, yang salah dia sendiri ya, karena ngapain kita iri, rezeki kita tidak tertukar kok ya. Ngapain kita iri-irian? Selama kita berusaha, pasti kita akan mendapatkan. Kalau seandainya belum saat ini, ya mungkin besok, lusa, ataupun kapan ya, sesuai waktu semesta. Nah, ini kalau orang iri kan tanda tak mampu sebenarnya. Dia tahu bahwa kamu lebih dari dirinya, sehingga dia marah ya. Oke, di sini ada Three of Wands ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orangnya cuek ya, hampir mirip seperti Strike. Orang di sini dia merasa bahwa kamu tuh orangnya cuek, nggak peka gitu. Oke, maaf agak berisik ya. Di sini tuh dia merasa bahwa kamu tuh cuek pada dirimu sendiri. Jadi ini mungkin ke pasangan ya, ataupun mungkin kamu yang merasa pasangan kamu cuek, ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Dimana saya merasakan di sini kamu tuh lebih fokus pada dirimu, pencapaianmu, cita-citamu ya, hampir mirip dengan Strike. Diulang lagi, berarti memang betul-betul ada kerinduan dari orang-orang terkasih, dimana ingin kehangatan, ingin kamu, tapi kamu nggak ada bersama mereka di saat-saat yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi ya mungkin introspeksi juga untuk bisa lebih memanage waktu dengan baik, antara karir, antara pekerjaan kamu kan, entah dirimu untuk istirahat, dan waktu untuk orang-orang terkasih. Jangan fokus pada kerja mulu atau dirimu sendiri. Ingat, ada orang di sampingmu yang ingin kasih sayang, waktu juga bersamamu, entah mungkin anakmu, entah mungkin pasanganmu, atau keluarga, atau sahabat ya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Wands. Wah, di sini dia merasa bahwa kamu tuh kok banyak keberuntungan ya. Ya cemburu aja. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau dengan mudah ya. Ini ada beberapa mungkin dia merasa kamu itu kompetitor, atau dia ya berkompetisi, tapi kok kamu yang cepat gitu. Macam contohnya seandainya ya, kamu jadi konten kreator, kok kamu monetisasinya cepat sekali, padahal dia yang duluan up gitu ya. Terus mungkin channelmu banyak yang nonton, viewsnya banyak, ataupun mungkin kondisinya, kok orang ini dia jaya di kantor, tapi tiba-tiba ada trouble, akhirnya mungkin dia resign, tapi dia tetap berjaya juga di kantor lain ya. Maksudnya posisi kamu tetap up, ataupun mungkin kamu berbisnis, usaha kamu lancar ya. Ya, terus kadang-kadang kamu banyak diberikan gitu ya, banyak diberikan kemudahan dari semesta menurutnya ya. Ya itu sama, dia merasa bahwa hidup kamu penuh dengan keberuntungan. Kamu orangnya cantik, ganteng, kerja keras, banyak duit menurutnya ya. Mungkin casing doang sebenarnya, kalau dibilang Taurus juga ya nggak mungkin nggak kerja, pasti dia kerja. Tapi kamu tuh kayak serasa itu mereka melihat bahwa hidup tuh mudah sekali gitu, dipermudah oleh semesta ya, dilancarkan ya. Itu karena Taurus kan hatinya baik ya, tulus. Jadi ya semesta memberikan yang terbaik dari ketulusan kamu. Sedangkan kalau dia kan lebih banyak irinya, bagaimana semesta mau memberikan kalau dia nggak mau menerima berkat ya, karena dia di vibrasi bawah. Jadi banyak orang-orang ini sayang, kagum sama kamu juga ya, makanya dia merasa kok dia lebih disayang, kok dia lebih dicintai gitu. Ada yang merasa
pilih kasih. Mungkin orang tuamu ya yang terlalu banyak, mungkin ya dia cemburu karena orang tua mungkin berpihak kepada kamu sehingga dia merasa bahwa wah ternyata Taurus ini anak kesayangan ibu, wah Taurus ini anak kesayangan bapak gitu ya, ataupun yang lain. Dia merasa bahwa kamu itu lebih disayang daripada dirinya, ataupun mungkin kamu lebih up dari dirinya. Ya itu kan bisa menyesuaikan saja ya, karena mereka melihat orang pilih kasih gitu ya, dia lebih memihak kepada kamu. Ya sudah, nggak apa-apa ya gitu ya. Eh, si bocil ya ribut. Oke, kita lihat berikutnya di sini, Knight of Sword. Kalau ini sih saya lihat di sini dia merasa bahwa kamu itu sudah berubah ya, banyak diam, terus marahnya lama, cepat ngambek ya, cepat marah, cepat tersinggung. Ya, jadi ibaratkan dia marah sama kamu karena kamu diamin dia gitu. Dia marah sama kamu karena kenapa kamu tidak memperjuangkannya, kenapa kamu diam seribu bahasa, kok tidak dewasa gitu ya. Kamu harus bisa lebih up kepadaku dong, saya kan ingin cintamu. Ini lebih ke perjuangan ya. Ataupun mungkin dia merasa bahwa kamu tuh kayaknya mempermainkan saya dari hal cinta. Ya, saya berusaha untuk yang terbaik untukmu, tapi kamu tuh santai-santai baik. Ya, mungkin ini dia mau nikah tapi kamu belum lamar. Ini contoh kalau kamu pria ya. Ataupun mungkin wanita ya. Mungkin mau apa? Dia tinggal santai ya, janji-janji terus ya. Nah, ini pun juga ada di Taurus kalau seandainya energinya terbolak-terbalik ya. Taurus itu yang marah sama dia karena dia tidak memberikan kepastian, ya, tidak ada perjuangan, ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa juga yang kecewa terhadap pasangannya dan akhirnya pergi dan meninggalkan luka dalam ya, luka yang paling dalam. Ini kalau kita bicara sesuai tema kita dendam ini berarti bukan dendam mau balas ya. Tetapi dendam ini kayak macam diingat aja, dipendam aja dalam hati itu sampai mungkin sudah bertahun-tahun masih ingat aja ya, sampai marahnya luar biasa, bahkan blokir, bahkan diam-diaman atau bahkan menarik diri ya. Oke. Berikutnya di sini ada Page of Wands. Wah, ini sama ya, kamu pergi tanpa pamit, kamu pokoknya diam aja, membisu nih. Berarti hubungan nih paling up ya, karena diulang lagi. Tadi tidak ada perjuangan, kamu diam-diam ya. Kamu pergi tanpa pamitan. Ini pamitan juga nih bisa dari rumah ya. Dari rumah nih artinya kamu langsung pergi tanpa sepengetahuan orang tua. Kamu pergi tanpa sepengetahuan pasangan. Nah ini ya. Jadi contohnya kamu pergi ke mall, nggak bilang-bilang, nggak izin gitu. Ataupun mungkin kamu marah dan akhirnya kamu pergi ya, keluar dari rumah ya gitu, tanpa bicara, tanpa sepatah kata, ataupun mungkin meninggalkan hubungan, putus ya, tanpa ada komunikasi bilang putus atau tidak, diam aja. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang dia marah kepada kamu seolah-olah kamu tuh kenapa seperti gitu ya, membuat orang khawatir, membuat orang juga nggak nyaman. Kalau memang mau pergi izin, kalau memang mau pisah bilang, jangan hanya diam begitu ya. Oke, berikutnya yang terakhir di sini Nine of Cups. Dia merasa bahwa ada beberapa orang yang merasa bahwa kamu tuh orangnya tenang ya, pembawaannya tenang tapi diam-diam menghanyutkan gitu. Ya. Wih, tiba-tiba dia punya mobil. Diam-diam, tiba-tiba dia punya motor. Diam-diam, dia berprestasi. Artinya kamu tuh tongkos apa, bukan tong kosong nyaring bunyinya aja gitu. Maksudnya ya memang kamu berisi gitu ya. Tapi kalau di sini lebih ke mereka melihat lebih kagum ya, tidak marah juga, tapi kayak macam seakan-akan kayak macam kagum aja gitu. Ya. Kan tadi saya bilang ada kompetitor yang tidak sehat kan. Ada kompetitor yang tidak sehat yang merasa kamu menyaingi dia. Kalau di sini ya hampir mirip, tetapi dia merasa kamu berkompetisi dengan dia, tapi kamu tuh kayak macam punya nilai plus, yang negatifnya enggak ya. Jadi ada beberapa yang memang kagum sama dirimu karena prestasimu, karena ya kamu mampu gitu ya. Kamu juga tidak sombong dari apa ya dibilangnya, dari kepribadian ya baik gitu. Mungkin dia lebih melihat dari dirinya yang kurang ya. Ada beberapa yang sadar diri karena kamu nggak terlalu menyerang, tetapi kamu diam-diam tapi berisi, diam-diam bisa gitu ya, mereka kagum. Cuman kalau dibilang marah kepada diri, mungkin kecewa pada diri mereka sendiri ya, tertampar lah seperti gitu.
Dia diam-diam aja, nggak sombong aja punya sesuatu. Kita ini kok sombong sekali padahal nggak punya apa-apa. Nah ini contoh. Jadi dia tertampar karena dirinya sendiri ya. Karena ya dia banyak belajar dari dirimu tentang kesederhanaan, tentang juga ketulusan dan ketenangan ya. Kamu juga orangnya pekerja keras ya. Dan apa ya, kalau dibilang ya pokoknya smart aja gitu ya. Tidak terlalu mempersulit orang dan tidak mau dipersulit dan tidak mau ikut campur urusan orang, nggak mau kepo-kepo ya. Ya kalaupun kepo ya diam aja, nggak ember gitu. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi di mana mereka ada marah, kecewa, dan kalaupun dendam di sini nggak ada. Dendam itu dalam artian ke hati saja. Untuk dendam secara pembalasan nggak ada ya. Jadi bersyukurlah karena kita lihat di sini orang-orang masih skala kecil ya, marahnya sama kamu belum sampai yang tingkat up. Ya, jadi kalau marah kecewa itu wajar ya, namanya manusiawi juga. Kamu ambil positifnya, yang negatifnya dirubah, introspeksi. Karena ingat apa yang kamu lakukan ya kadang-kadang menyakiti orang juga secara tidak langsung tanpa kamu sadari. Nah, itu yang harus diintrospeksi supaya hidup kamu jauh lebih baik ke depannya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energi juga dari inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu ya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf O, ada huruf C, ada huruf D, ada huruf K, P, L, G, I, V, M, D, N, R, H, B, A, G, G-nya double energinya up, C, ada juga J, dan ada huruf E. Ya, oke. Jadi untuk inisial di sini ada huruf O, C, D, K, P, L, G, I, V, M, D, N, R, H, B, A, G, C, J, dan E ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat di sini ada bintang Gemini, ada Aries, ada juga Virgo, Aquarius, Pisces, ada Scorpio, ada Libra, dan ada Leo. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Gemini, Aries, Virgo, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, dan Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.